Revolusi industri sudah sampai ke 5.0. Jepang pada tahun 2017 menjadi negara pertama yang mengadopsi visi revolusi industri 5.0. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Hiroaki Nakanishi, and I am chairman of Keidanren, the Japanese Business Federation. Today, I would like to present to you Keidanren's proposal for a new concept called Society 5.0 for SDGs. Pertanyaannya adalah, apa dampak bagi kita? Apa saja perubahan yang terjadi? Dan apa yang harus kita persiapkan? Saat membaca buku sejarah, kita kerap kali membaca materi terkait revolusi industri dari yang pertama yaitu industri 1.0 sampai dengan saat ini yaitu 5.0. Walaupun masih ada yang belum sadar, dengan berkembangnya teknologi industri saat ini, kita kerap kali mendengar istilah terkait revolusi industri. Namun, revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak tahun 1750. Oke, sebelum kita membahas terkait revolusi industri saat ini, rasanya tidak afdol kalau kita tidak membahas sejarah perkembangan industri dari awal. Dari yang pertama yaitu 1.0. Pada abad ke-18, revolusi industri itu pertama kali dimulai, yaitu sejak tahun 1750 sampai dengan 1850. Dengan memanfaatkan mesin uap. Mesin uap tersebut menghentikan peran manusia pada saat itu, yaitu dari yang manusia ataupun hewan yang melakukan pekerjaan manufacturing ataupun memproduksi sebuah barang digantikan oleh mesin uap. Jika berbicara terkait dengan mesin uap, pasti yang ada di kepala kita itu adalah seorang ilmuwan yaitu James Watt asal Skotlandia. Tapi penemuan mesin uap pertama yaitu adalah seorang ilmuwan asal Alexandria yang bernama Hero. Dia membuat mesin uap pertama kali yaitu untuk sebuah ornamen ataupun sebuah hiasan rumah yang mana alat tersebut itu berbentuk bulat dan mempunyai dua katup seperti knalpot dua arah berbentuk L dan airnya dipanaskan sehingga bola tersebut berputar. Mesin tersebut diberi nama dengan aeolipile. Itu pertama kali cikal bakal mesin uap. Waktu itu masih abad pertama. Nah, mesin tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh penemu asal Spanyol yang bernama Jerónimo de Ayans. Ayans menggunakan mesin uap untuk menghilangkan gas beracun dan banjir dari tambang. Kemudian kita lanjut dengan penemu yang ketiga, yaitu Thomas Savery pada tahun 1698. Fungsi mesin uap yang ditemukan oleh Savery adalah untuk membuang air banjir dari tambang dan mendistribusikannya ke kebun. Kemudian yang terakhir yaitu James Watt. James Watt berasal dari Skotlandia pada tahun 1765. James Watt membuat mesin uap yang lebih modern. Mesin uap yang lebih modern dan efisien sebagai alat produksi massal, yang mana sebelumnya itu semua pekerjaan dilakukan oleh manusia ataupun hewan untuk menggerakkan sebuah produksi. Salah satu contoh mesin yang dibuat oleh James Watt adalah mesin pembuat kayu. Oke, sekarang kita lanjut ke revolusi 2.0. Thomas Alva Edison. My boys and I caught in a jar what before now has only flashed across the night sky. The future is here. Hello, I'm George Westinghouse. Nikola Tesla. I will be the greatest provider of electrical power in the world. Better than Edison. There's a contest between you. This is a battle for the brightest minds of America. Today, the impossible becomes possible. And the man that controls that current controls the future. I hope you brought your checkbooks. Revolusi 2.0 adalah transformasi revolusi industri yang sangat signifikan pada industri dan teknologi. Mari kita jelajahi lebih lanjut. Revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-20 sampai dengan awal abad ke-21. Revolusi industri 2.0 ini adalah lanjutan dari revolusi industri 1.0. Penemuan listrik, telegraf, dan komunikasi menjadi pusat perhatian pada waktu itu. Penemuan motor listrik oleh Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison merubah cara berpikir industri dan teknologi pada masa itu. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan pengenalan otomasi dalam industri maupun pertambangan untuk menggantikan peran manusia di berbagai sektor.
Perubahan teknologi ini juga mempengaruhi manusia secara luas. Urbanisasi meningkat, sedangkan dampak kepada ekonomi, produksi meningkat dan output produksi juga sangat cepat sehingga perusahaan-perusahaan bertambah besar pada masa tersebut. Oke, secara singkat, revolusi industri 2.0 adalah periode di mana teknologi listrik dan otomasi mengubah wajah industri dan masyarakat secara keseluruhan. Era ini ditandai dengan penemuan listrik, telepon, bola lampu, piring hitam, mesin pembakar internal, telegraf, Morse, surat kabar, dan masih banyak lagi beberapa penemuan penting di era ini. Kemudian kita masuk ke revolusi industri 3.0. Teknologi revolusi industri 3.0 ditandai dengan penggabungan antara teknologi digital dan mesin penggerak. Industri 3.0 memanfaatkan kemajuan teknologi seperti komputer, internet untuk menggerakkan sebuah mesin. Tujuannya ialah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Revolusi industri ini dimulai sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini. Adapun penemuan-penemuan pada saat revolusi 3.0 adalah seperti komputer, robot, internet, software, otomasi PLC, program logic control, sensor, hingga mesin ATM. 41 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2011, pada pameran perdagangan industri Hannover Messe di Jerman, konsep industri 4.0 pertama kali diperkenalkan. Revolusi industri ini ditandai dengan terintegrasinya seluruh sistem teknologi canggih dalam sebuah sistem, seperti yang biasa kita dengar, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, dan lain-lain, yang masuk ke dalam proses manufaktur ataupun pabrik. Revolusi industri 4.0 ini menciptakan sebuah smart factory ataupun pabrik pintar yang lebih efisien, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Revolusi industri 4.0 identik dengan robot, pesawat drone, ataupun automatic vehicle, yang mana mobil tersebut bisa mengendari tanpa dikendali oleh manusia. Nah, pada masa revolusi industri 4.0 ini ataupun saat ini, kita mengenal dengan istilah seperti artificial intelligence, IoT, big data, ataupun cloud. Apa itu AI ataupun Artificial Intelligence? AI adalah kemampuan mesin untuk belajar dan bertindak secara cerdas. Mereka dapat membuat keputusan, melaksanakan tugas, dan bahkan memprediksi hasil di masa depan berdasarkan apa yang mereka pelajari dari data. Sedangkan Internet of Things ataupun yang biasa disingkat dengan IoT, peningkatan jumlah perangkat dan objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mengumpulkan serta mengirimkan data. Perangkat pintar ini bertanggung jawab atas ledakan data dan dengan cepat mengubah dunia dan cara hidup. Sedangkan data besar, ledakan eksponensial dalam jumlah data yang menghasilkan di era digital yang semakin meningkat. Semakin banyak data yang dimiliki, maka semakin banyak informasi yang dapat diambil dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Saat dunia sedang menyoroti fenomena industri 4.0, Jepang tampak sebagai negara yang telah berpikir bagaimana bergerak lebih di depan dengan mengusung Society 5.0. Pada tahun 2017, Jepang adalah negara yang pertama kali mengadopsi revolusi industri 5.0, tapi mereka menyebutnya sebagai Society 5.0. Industri ini menekankan bagaimana manusia dapat bekerja sama dengan mesin ataupun dengan teknologi. Era ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi digital dan otomasi dengan kebutuhan manusia, sehingga menghasilkan sistem produksi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Beberapa contoh penemuan teknologi teratas pada industri 5.0 yaitu smart factory, pabrik yang dilengkapi dengan robotik untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas. Kemudian AR, VR, blockchain, dan lain-lain. Apa alasan Jepang menggaungkan Society 5.0 atau Industri 5.0? Dilansir oleh Blue Note pada tahun 2019. Menurut laporan 2018, oleh Badan Bisnis Terkemuka Jepang, Federasi Bisnis Jepang atau KEI dan REN, Society 5.0 akan sangat bergantung kepada IA, robotik, Internet of Things, dan Big Data untuk memberikan keunggulan teknologi yang dibutuhkan Jepang untuk mengatasi masalah penuaan saat ini. Selain itu, Society 5.0 juga berusaha memimpin dunia dalam transformasi ke era berikutnya. Akan tetapi, ini bukan hanya tentang teknologi saja. Society 5.0 memiliki konsekuensi yang menjangkau ke digitalisasi masyarakat itu sendiri. Munculnya Society 5.0 yang digaungkan oleh Jepang dinilai tidak terlepas dari kondisi populasi di negara Sakura tersebut. Salah satu penelitian terkemuka Jepang tentang tren populasi adalah Profesor Ryuichi Kaneko, seorang profesor tamu di Universitas Meiji dan mantan wakil direktur Jenderal Institut Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial. Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tren saat ini, populasi Jepang cenderung menyusut dari 127 juta pada 2015 menjadi 88 juta pada tahun 2065 dan 59,7 juta pada penggantian abad berikutnya pada 2100. Kemudian yang terakhir, apakah dampak terhadap masyarakat khususnya di Indonesia terkait dengan revolusi-revolusi industri yang sangat begitu canggih ini sehingga dapat menggantikan peran manusia dari berbagai sektor yang kita tahu seperti Halodoc menggantikan peran dokter untuk bertatap muka langsung, Gojek, e-commerce, dan lain-lain. Apakah revolusi ini banyak pekerjaan manusia yang akan punah? Menurut laporan terbaru, McKinsey dan company berjudul Otomasi dan Masyarakat Depan Pekerjaan di Indonesia, pekerjaan yang hilang, muncul, dan berubah. Tidak semua pekerjaan dapat diotomasi. Hilang, muncul, dan berubah. Menurut hasil penelitian McKinsey Global Institute, sekitar 30% tugas dari 2/3 jenis pekerjaan akan dapat digantikan oleh teknologi seperti robot atau kecerdasan buatan. McKinsey memprediksi otomasi tersebut akan mengakibatkan hilangnya 3-14% profesi pada tahun 2030. Namun, tidak semua tugas dapat diotomatisasi. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, memang kita perlu berhati-hati pada kondisi ini dengan cara meningkatkan skill-skill knowledge kita dan menyeimbangkan dengan teknologi saat ini. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, yang hanya harus dilakukan oleh manusia. Untuk menghadapi revolusi industri yang sangat canggih ini, yang harus kita lakukan itu gampang sekali. Yang pertama adalah terus meningkatkan keahlian-keahlian kita dalam satu bidang tertentu. Kemudian yang pasti adalah cara berpikir kritis, kreatif, dan entertaining. Terakhir pesan dari saya, jangan takut akan perubahan. Oke.